Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Surat Ali Imran masih menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik. Ketika diceritakan tentang orang-orang munafik di dalam Quran, maka ini menjadi peringatan untuk kita, menjadi cermin untuk kita, ya, artinya kelakuan tersebut apakah ada di dalam diri kita atau tidak ada. Kalau ada, cepat-cepat perbaiki, ya. Bisi aya tah kelakuan munafik dina diri urang, omehan ti ayeuna, ya, perbaiki dari sekarang. Mana di antaranya kelakuan orang munafik? Tandanya orang munafik, mereka alladzina qalu li ikhwanihim, yakni orang-orang yang berkata mereka li ikhwanihim, kepada karena teman-teman mereka, saudara-saudara mereka yang terbunuh pada hari Uhud. Fiddini, di dalam agama, teman atau saudara di dalam agama. Wa qad qa'adu 'anil jihad, halnya sungguh telah duduk mereka anil jihadi, dari jihad, tidak ikut perang. Orang-orang munafik berkata kepada saudara-saudaranya yang tidak ikut perang, apa ucapan mereka orang munafik? Lau ata'una ma qutilu. Andai kata taat mereka, orang-orang yang gugur di perang Uhud, kepada kita, ya, andai kata mereka taat mengikuti saran kita, ma qutilu, maka mereka tidak akan terbunuh. Itulah orang-orang munafik seperti itu. Malah mereka mencaci maki kepada orang-orang yang mati syahid, ya, menyalah-nyalahkan, ya, atau udah ngilu perang jadi we mau coba lamun teu ngilu perang mah, itu orang munafik seperti itu, ya. Marukanan maot teh ku perang, ku jihad, maot mah geus beak jatah umur. Geus beak jatah umur mah sanajan dina kasur nya ngantunkeun we. Ukur sababna hungkul perang mah. Keur mah jelema munafik teh mung ngagugu kana parentah Allah, tuluy ngahihileudan ka batur supaya batur ulah ngalaksanakeun parentah. Itulah orang munafik seperti itu. Karena manehna teh teu bager, terus ngahihileudan ka batur supaya teu bager. Tah nu kitu teh kalakuan munafik. Kuduna teh peupeurieun urang teu bager batur bager, kuduna ngadoakeun, ieu mah lain, kalakah ngahihileudan gitu. Nah, itu sifat orang-orang munafik. Artinya ini pelajaran untuk kita, jangan seperti itu. Kelakuan kita jangan seperti orang-orang munafik. Mereka tidak ikut perang, bahkan mereka menyalah-nyalahkan kepada orang yang ikut perang. Bongana atuh berperang, jadi we maut. Padahal orang yang mati di dalam fisabilillah, mereka orang-orang yang mulia. Nanti ke depannya ada ayat wala tahsabannalladzina qutilu. Qul lahum fadra'u an anfusikum, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang munafik. Qul, ucapkan oleh engkau wahai kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahum, kepada mereka munafikin yang mengatakan kalau mereka enggak ikut perang mereka tidak akan terbunuh, mereka tidak akan mati, ya. Fadra'u idfa'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin fi annal qu'uda yunji minhu. Maka tolaklah oleh kalian dari diri kalian kematian jika kalian orang-orang yang benar di dalam bersikap menyatakan bahwa duduk tidak ikut perang bisa menyelamatkan dari kematian. So lamunnya teu perang teh moal maot, tolak tah pas datang maut bisa, teu da geus beak jatahna.
Waradana wa nazala bihimul maut. Telah datang keterangan sesungguhnya turun kepada mereka kematian, datang kepada kematian mereka kematian, wahum fi duarihim. Setelah mereka mengatakan seperti itu, Allah turunkan azab kepada mereka. Apa azabnya? Mereka dimatikan oleh Allah, sedangkan mereka ada di rumah-rumah mereka sedang perang. Allah matikan mereka. Famata minhum sab'una min ghairi qitan fi yaumi Uhud. Pada saat itu meninggal dari mereka 70 orang tanpa perang di perang Uhud. Tuh, mendingan usumna balik we. Artinya ini menjadi motivasi kepada kita. Ya. Dalam diparentahkeun ku Allah mah teu aya nu matak ngarugikeun keur urang. Sadayana ge matak nguntungkeun keur urang. Wa nazala fi syuhada, turun ayat mengenai orang-orang yang mati syahid. Apa ayat-ayat apa? Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Ayat wala tahsabanna, dan jangan sekali-kali menyangka engkau alladzina kepada orang-orang qutilu yang terbunuh mereka fi sabilillah pada jalan Allah, yakni dalam ketaatan kepada Allah. Orang jangan kalian menyangka, jangan kamu menyangka orang-orang yang terbunuh yang matinya di jalan Allah, yakni dalam ketaatan kepada Allah, amwatan akan orang-orang yang mati. Tong disangka maranehna teh jalma nu maraot. Saur Allah gitu. Jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang mati fisabilillah mereka orang-orang yang mati, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka orang-orang mati. Jangan menyangka mati. Balhum ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan bahwa mereka orang-orang yang mati di dalam ketaatan kepada Allah. Karena namanya pokoknya mah taat we. Naon we taat mah? Reker ngaji, reker salat, reker zikir, pokoknya keur taat ka Allah. Reker perang, reker sedekah, keur puasa, keur naon pokoknya mah asalina taat. Mereka itu adalah orang-orang yang hidup di sisi Tuhan mereka. Hidup mereka arwahum fi hawasili tuyurin khudrin tasra fil jannah haitsu sya'at. Bahkan ruh-ruh mereka fi hawasili tuyurin adalah tetap pada hawasili tuyur, nah telih-telih ya, burung-burung yang hijau-hijau. Yang mana tasrahu fil jannah, mereka jalan-jalan itu ruh di surga. Haitsu sya'at, kemana saja menginginkan itu arwah. Ruh-ruh mereka itu berkeliling di surga Allah. Ya, kama warada fil hadis. Yurzakuna, mereka diberi rizki, yakuluna min simari jannah, mereka makan dari buah-buahan surga. Artinya mereka orang-orang yang mati ya di dalam ketaatan kepada Allah, mereka orang-orang yang hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka berkeliling jalan-jalan di surganya Allah, ada dalam kenikmatan. Jadi tong nyangka jalma-jalma anu terbunuh fisabilillah tong disangka jalma nu maut, jalma syuhada, jalma-jalma nu maut, mereka orang-orang yang hidup ya, hidup di sisi Tuhan mereka, hidup di alam barzah, hidup di alam barzah, mereka hidup. Wattisa'uhu bin nisbati lid dunya kattisa'id dunya bin nisbati libit libatnil Itu alam barzah itu sangat luas. Alam barzah sangat luas, dan luasnya itu alam barzah bin nisbati dengan dinisbatkan kepada dunia. Ini dunia kan luas, tapi dibandingkan dinisbatkan dengan alam barzah seperti luasnya dunia dinisbatkan kepada perutnya seorang ibu. Ai beteng indung teh lega atau heurin? Heurin. Tah legana alam barzah dibandingkeun jeung alam dunia seperti legana alam dunia dibandingkeun jeung beteng indung. Sangat luas. Bahkan kehidupan mereka orang-orang yang ada di alam barzah, wa hadhil hayat laisat ka hayatid dunya. Bahkan kehidupan ini bukan seperti kehidupan dunia, bal ya a'la wa ajallu minha.
Bahkan kehidupan di alam barzah lebih tinggi, lebih istimewa, lebih mulia daripada kehidupan di dunia. Li'annahum yasrahuna haitsu sya'at arwahum. Karena sungguhnya mereka pelesir, jalan-jalan ya kemana saja yang mereka inginkan. Arwah-arwah mereka itu bisa jalan-jalan kemana-mana yang mereka inginkan, diberi keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyangka orang-orang yang terbunuh, yang mati artinya di dalam ketaatan kepada Allah, mereka orang-orang yang mati. Mereka itu orang-orang yang hidup. Sedangkan tingkatan derajat syuhada yang bukan ulama adalah di bawah derajat ulama. Jadi anbiya, ulama, syuhada. Yasfa'u yaumal khala yaumal qiyamah salasatun. Di antara nanti di hari kiamat yang dapat memberi pembelaan syafaat pada hari kiamat 3 golongan. Yang pertama al-anbiya, golongan para nabi. Yang kedua tsummal ulama, para ulama. Yang ketiga tsumma syuhada, kemudian orang-orang yang mati. Jadi orang yang mati syahid derajatnya di bawah ulama. Cacak kajal manu maut syahid wae, urang teu meunang nyarita aranjeuna jelema nu maut komo ka para ulama. Ya, komo ka para nabi ya. Jadi kita ziarah ke kuburan para aulia ulama, mereka hidup di alam barzahnya. Ya, di alam barzah mereka bahkan mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mendatangi orang-orang yang hidup, hanya hidupnya di alam barzah. Itu sedikit penjelasan mengenai syuhada.